Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alkemi, kita berjumpa kembali dalam video presentasi pembelajaran kimia. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep KW, pH, dan pOH. pH dalam suatu larutan itu erat sekali hubungannya dengan konsentrasi H+ dan OH- dalam larutan tersebut. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan konsentrasi H+ dan OH- dalam asam dan basa kuat. Yuk, kita langsung simak presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, sebagaimana dalam video sebelumnya kita telah mempelajari bahwa jika ke dalam air murni ditambahkan zat asam, di mana zat asam itu menghasilkan ion H+, maka konsentrasi ion H+ di dalam larutan ini akan bertambah. Sebaliknya, jika di dalam air murni ini kita tambahkan zat basa, di mana zat basa itu menghasilkan ion OH-, maka konsentrasi ion OH- di dalam larutan ini akan bertambah. Nah, dalam video kali ini kita akan menentukan konsentrasi ion H+ dan ion OH- di dalam asam dan basa kuat. Sahabat-sahabat alkemi, asam kuat itu adalah asam yang terionisasi sempurna dalam larutannya menghasilkan ion H+. Beberapa contoh asam kuat adalah asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, dan lain sebagainya. Nah, ketika suatu asam kuat dilarutkan di dalam air, maka dia akan terion sempurna. Misalnya, jika kita mempunyai HCl 0,1 molar, maka akan terjadi ionisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah ionisasi air itu sendiri, di mana kita sudah membahas bahwa H2O itu setimbang dengan ion H+ dan OH-, di mana konsentrasi H+ dan OH- masing-masing adalah 10⁻⁷. Sementara HCl yang ada di dalam air itu juga mengalami ionisasi menghasilkan ion H+ dan Cl-. Nah, perhatikan bahwa HCl yang terdapat di dalam larutan adalah 0,1 molar. Maka, karena HCl ini terionisasi sempurna, seluruhnya terionisasi, kita akan memiliki konsentrasi H+ juga 0,1 molar. Karena perbandingan koefisiennya adalah 1:1. Dan Cl-nya 0,1 molar. Nah, H+ total itu adalah H+ yang berasal dari ionisasi air dan ionisasi HCl. Karena ionisasi air itu sangat kecil, yaitu 10⁻⁷ molar, itu jauh di bawah ionisasi HCl, yaitu 0,1 molar, maka untuk mempermudah perhitungan, konsentrasi H+ itu hanya dianggap berasal dari asam kuat yang ada di dalam larutan. Nah, sehingga konsentrasi H+ itu sama dengan 0,1 molar. Sekali lagi, konsentrasi H+ hanya dianggap berasal dari asamnya saja. Nah, tadi kita mempunyai larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar, sehingga H+ yang dihasilkan juga 0,1 molar. Sahabat alkemi, perhatikan bahwa untuk larutan asam kuat, konsentrasi H+ yang dihasilkan tergantung pada valensinya. Apa itu valensi? Valensi adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan ketika asam kuat itu mengalami ionisasi. Nah, untuk HCl ketika terion menghasilkan 1 buah H+. Maka konsentrasi H+ dalam larutannya sama dengan
1 dikali konsentrasi HCl-nya. Contoh lain adalah HNO3 ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 1 H+. Maka konsentrasi H+ dalam larutan ini adalah 1 dikali konsentrasi HNO3. Kalau konsentrasi HNO3 0,05 molar, maka H+-nya juga 0,05 molar. Tapi berbeda dengan H2SO4. H2SO4 itu ketika dilarutkan dalam air menghasilkan 2 ion H+. Sehingga konsentrasi H+-nya adalah 2 kali konsentrasi H2SO4. Kalau konsentrasi H2SO4 ini misalnya 0,15, berarti konsentrasi H+-nya adalah 2 kalinya, yaitu 0,3 molar. Nah, sehingga untuk menentukan konsentrasi H+ dalam asam kuat, kita bisa menggunakan persamaan H+ sama dengan N dikali molaritas asam kuat tersebut. Apa itu N? N adalah valensi asam atau jumlah H+ yang dilepaskan oleh asam kuat itu. Karena kita sudah mempunyai konsentrasi H+, maka untuk menentukan pH-nya kita tinggal menggunakan persamaan pH sama dengan min log H+. Nah, ini sebagai contoh perhitungan. Misalnya kalau kita mempunyai larutan H2SO4 asam sulfat 0,003 molar. Berapa pH-nya? Nah, kita tahu bahwa H2SO4 itu merupakan asam kuat. Karena asam kuat, maka menghasilkan ion H+. Nah, ion H+-nya dapat ditentukan dengan persamaan H+ sama dengan N dikali konsentrasi asamnya, yaitu konsentrasi H2SO4. Nah, N sekali lagi adalah valensi asam atau jumlah H. Nah, H2SO4 itu valensinya adalah 2. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, N-nya adalah 2, kemudian molaritasnya adalah 0,003 molar. Atau kalau kita buat dalam bentuk baku supaya nanti memudahkan dalam perhitungan berikutnya, 0,003 molar itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Sehingga 2 kali 3 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kita sudah mendapatkan konsentrasi H+ dalam larutan. Maka untuk menentukan pH-nya tinggal dihitung min log H+-nya. Tinggal kita masukkan. H+-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ini adalah hitungan logaritma. Anda ingat kembali aturan-aturan logaritma di kelas 10 pelajaran matematika. Nah, ini adalah log A kali B. Maka kita bisa menuliskan menjadi log A ditambah log B. Maka kita akan memperoleh bentuk lain yaitu min log 6 ditambah min log 10 pangkat min 3. Kemudian yang ini adalah log A pangkat B. Log A pangkat B. Maka kita bisa membuat menjadi bentuk lain yaitu B log A. Maka kita akan memperoleh min log 6 ditambah min 3 min log 10. Kemudian kita hitung lagi min log 6 plus min 3 log 10 itu adalah 1 sehingga min 3 kali min 1. Kita peroleh min log 6 plus 3. Kalau positifnya kita letak di depan menjadi 3 min log 6. Sahabat alkemi, supaya Anda tidak perlu melakukan perhitungan logaritma seperti contoh tadi, terdapat trik mudah untuk menentukan pH atau pOH. Syaratnya, harga H+ atau OH- itu harus ditulis dalam bentuk bilangan baku.
bilangan baku ini seperti ini. Misalnya kalau H plusnya 0,03 molar, maka angka 0,03 itu harus kita rubah menjadi bilangan baku menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. Contoh lain, kalau H plusnya 0,0025 molar, maka bilangan baku untuk ini adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau H plus dan OH-nya sudah dalam bentuk bilangan baku, maka untuk menentukan pH atau pOH-nya mudah sekali. Perhatikan, tadi kita mempunyai konsentrasi H plus 6 kali 10 pangkat min 3 molar. Dan diperoleh pH-nya 3 min log 6. Nah, pH ini berasal dari pertukaran letak antara angka 3 di sini menjadi di situ, kemudian 6 di sini menjadi min log 6. Nah, sekali lagi kalau H plusnya 6 kali 10 pangkat min 3, maka pH-nya adalah 3 min log 6. Nah, begitu. Contoh lain, kalau H plusnya 2 kali 10 pangkat min 5 molar, maka pH-nya adalah 5 min log 2. Nah, perhatikan angka 2 ini menjadi min log 2, kemudian angka 5 ini menjadi yang di depan. Sehingga pH-nya 5 min log 2. Contoh lain, kalau H plusnya 1 kali 10 pangkat min 4, maka pH-nya adalah 4 min log 1. Nah, log 1 itu sama dengan 0, sehingga pH-nya 4. Demikian. Lalu bagaimana kalau diketahui pH mau menentukan konsentrasi H plus? Nah, kalau pH-nya 5 min log 2,1, maka tinggal kita balik saja cara berpikirnya. Yaitu H plusnya adalah 2,1 kali 10 pangkat min 5. Kebalikan dari ini semua. Nah, contoh lain, kalau pH-nya 4 min log 2,3, maka H plusnya adalah 2,3 dikali 10 pangkat min 4. Contoh terakhir, kalau pH-nya 5, maka H plusnya 1 kali 10 pangkat min 5. Demikian. Kita lanjutkan, sahabat alkemi, untuk basa kuat. Basa kuat itu sama dengan asam kuat, dia terionisasi sempurna dalam larutannya menghasilkan ion OH-. Kalau asam kuat tadi menghasilkan H+. Contohnya natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan seterusnya. Nah, sama dengan asam, persamaannya adalah OH- sama dengan N dikali M basa. N adalah jumlah OH atau valensi basanya. Nah, karena ini adalah OH-, maka kita harus mencari pOH dulu. pOH-nya adalah min log OH-, baru pH-nya adalah 14 dikurang pOH. Nah, demikian. Yang paling penting adalah Anda bisa menentukan H+ dan OH-nya. Nah, untuk asam kuat, H+ adalah N kali M asam. Untuk basa kuat, OH- sama dengan N kali M basa. Ini adalah contoh perhitungannya. Berapakah pH larutan CaOH2 yang konsentrasinya 0,002 molar. Kita ketahui bahwa CaOH2 merupakan basa kuat sehingga menghasilkan ion OH- dan persamaan ion OH-nya dirumuskan dengan OH- sama dengan N dikali molaritas basanya. Nah, basanya adalah CaOH2. N adalah valensi basa atau jumlah OH yaitu 2. Maka kita tinggal memasukkan angkanya, N-nya adalah 2 dan molaritas basanya dah 0,002. Kalau kita rubah dalam bentuk baku menjadi 2 kali 10 pangkat min
3. Kita tinggal hitung, 2 kali 2 adalah 4 kali 10 pangkat min 3 molar. Karena yang diketahui adalah OH-, maka kita harus menghitung POH-nya dulu. Dan POH-nya dirumuskan dengan POH sama dengan min log OH-. Kita bisa menentukannya tanpa harus menghitung min log OH- dengan persamaan logaritma. Kalau dengan cara cepat, maka kita bisa menentukan POH-nya adalah 3 min log 4. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Angka 3 di sini menjadi 3 di sini, kemudian 4 ini menjadi min log 4. Kemudian pH-nya adalah 14 min POH. Kita tinggal tentukan ini 14 min 3 min log 4, ini adalah satu kesatuan POH, yaitu 3 min log 4. Kemudian 14 dikurang 3 adalah 11. Lalu min ketemu dengan min dalam perkalian ini menjadi plus log 4. Di matematika log 4 itu sama dengan log 2 pangkat 2. Sementara log 2 pangkat 2 itu bisa kita tuliskan dengan 2 log 2. Sehingga kita bisa menuliskan juga pH-nya sebagai 11 plus 2 log 2. Sahabat-sahabat alkemi, bagaimana jika molaritas atau konsentrasi asam dan basa itu belum diketahui? Maka kita harus menentukan dulu molaritasnya dengan beberapa persamaan molaritas yang sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Misalkan, persamaan ini, molaritas sama dengan mol per volume. Volumenya dalam liter. Atau, kalau diketahui massa mR dan volumenya, maka kita bisa menentukan molaritasnya adalah massa per mR kali 1000 per volume. Massanya dalam gram. Kalau dilakukan pengenceran, berarti kita menggunakan persamaan pengenceran. Atau kalau dicampur zat yang sama tetapi molaritasnya berbeda, maka kita mencari molaritas campuran dengan persamaan ini. Nah, persamaan-persamaan ini sudah Anda pelajari ketika membahas tentang molaritas zat. Sahabat-sahabat alkemi, sebagai latihan Anda bisa mencoba soal-soal ini. Berapakah pH 1 liter larutan HNO3 0,01 molar? Anda tentukan dulu HNO3 itu asam atau basa. Kemudian Anda tentukan H+-nya atau OH-nya. Kemudian baru tentukan pH-nya. Kemudian nomor 3, ini dilakukan pengenceran. Nah, berapa pH mula-mula sebelum diencerkan? Kemudian berapa pH setelah diencerkan? Berarti nanti Anda menggunakan persamaan pengenceran. Untuk yang nomor 4, berapa pH larutan jika 0,37 gram kalsium hidroksida? Ini berarti adalah massa, kemudian ada volumenya, AR-nya diketahui berarti nanti bisa menghitung MR. Maka Anda harus tentukan dulu berapa konsentrasi CaOH2 yang terjadi. Baru Anda tentukan CaOH2 adalah basa kuat. Berarti nanti melepas OH-. Anda tentukan konsentrasi OH-nya berapa. Kemudian ketemu POH. Kemudian ketemu pH-nya berapa. Yang terakhir, ini diketahui pH larutannya H2SO4 adalah 2. Nah, berarti dari pH kita bisa menentukan konsentrasi H+-nya. Lalu dari H+ itu kita bisa menentukan berapa molaritas H2SO4-nya. Nah, demikian sahabat-sahabat alkemi, mudah-mudahan bisa Anda pahami perhitungan konsentrasi H+ dan OH- pada asam dan basa kuat. Sampai berjumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.